tentang materi tentang penerapan teknologi informasi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. M. Ilyas, MSc. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat hidup beliau. Nama lengkap Dr. M. Ilyas ST MSc, tempat tanggal lahir Goa 6 Juni 1970, pangkat terakhir adalah pembina tingkat 1 4B. S1 beliau ditempuh di program studi Iptek Kelautan Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas Makassar. Kemudian beliau lanjut di S2 Fakultas Sains Virgi Universitas Brussels, program studi Manajemen Ekologi Kelautan tahun 2005, Brussels, Belgia. Kemudian beliau lanjut di S3 Fakultas Sains dan Engineering Ehime University Center for Marine di Jepang. Kemudian lanjut di postdoktoral Fakultas Sains dan Engineering Global Center of Excellence Ehime, Jepang. Pengalaman kursus dan latihan beliau salah satunya adalah mengikuti berbagai diklat jabatan. Yang terakhir, Bapak Ibu, beliau ikut peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan maritim tahun 2016. Riwayat jabatan: pertama, Kepala Seksi Balai Teknologi Survei Kelautan tahun 2012 sampai tahun 2016. Kemudian peningkatan capaian VNBP Balai Trik Surya. Dan salah satu prestasi beliau adalah berhasil dalam operasi SARS Air Asia KISET 8501 tahun 2014. Dan jabatan yang terakhir Bapak Ibu adalah sebagai Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT Kemenristek BRIN. Kemudian tanda jasa penghargaan yang menonjol yang beliau miliki adalah Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 2009 dari Presiden RI, kemudian Satya Lencana Wirakarya atas keberhasilan tim operasi SARS Air Asia KISET 8501 BPPT dari Presiden RI tahun 2015. Kemudian pengalaman dalam konferensi dan forum internasional, yaitu pertama adalah Surface Ocean CO2 Atlas Project Equatorial Pacific, North Pacific and Indian, tahun sebagai speaker tahun 2011. Yang terakhir Bapak Ibu, dan banyak sekali pengalaman beliau di forum internasional. Yang terakhir adalah mengikuti workshop of the Job of Ocean Variation Project Invest Institute of Asian yang dilaksanakan di Cina. Demikian riwayat hidup beliau. Untuk selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. M. Ilyas MSc untuk membawakan materi. Kepada Bapak kami persilakan, waktu dan tempat kami berikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mudi. Saya tes dulu ya. Nah, ini suaranya bagus nggak Pak? Bagus Pak, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru yang ikut dalam acara hari ini, Seminar Sains dan Teknologi melalui daring yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru. Salam Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap jadi guru seperti Pak Umar Bakri. Ya, Guru Umar Bakri, guru yang pada saat itu belum masuk ya, tapi masuk kolonial ya, masih zaman kolonial. Sekarang Bapak Ibu guru
jiwanya boleh Umar Bakri, tetapi ilmunya adalah ilmu anak-anak milenial. Pak Idris dan tim bagi Kabupaten Takalar yang memberikan undangan kepada saya. Saya ketika diundang berusaha untuk bisa melaksanakannya, memenuhinya. Meskipun sebetulnya dulu yang diberikan oleh Pak Idris dengan apa yang disampaikan tadi kurikulum vitae saya oleh sedikit berbeda. Tapi paling tidak saya bisa menyampaikan terkait mengenai bagaimana saat ini kita pada bidang apapun juga tidak bisa lepas dari pengaruh dari yang namanya teknologi informasi. Dan itu akan terus berlangsung sampai teknologi informasi itu awalnya mulai komputer yang tidak internet, dan komputer menggunakan internet, kemudian internet untuk berkomunikasi menjadi internet untuk betul-betul menjadi apapun ada di internet. Nah, itulah teknologi perkembangan teknologi informasi. Bahkan saya sebagai orang yang bidang ilmunya adalah lautan, saat ini pun dituntut oleh kuliah kembali terkait mengenai teknologi informasi, yaitu internet, kemudian robotik, dan lain sebagainya terkait mengenai teknologi informasi. Itu sekarang pun lagi kuliah, jadi kuliah khusus untuk terkait mengenai teknologi informasi. Dan apa yang terjadi itu mungkin harusnya juga terjadi di tempat ibu. Di sekolah-sekolah mungkin harus juga sudah mulai melakukan pelatihan formal ataupun non formal terkait mengenai teknologi informasi. Lebih S2 bahkan S3 di bidang ini untuk mengembangkan nanti sekolah masing-masing. Saya diingat sudah kelamaan. Saya kebetulan ada yang dilupa tadi sama Pak Muhlis yang disampaikan bahwa saya ini memang bekerja di BPPT, tapi ada satu tugas yang menurut saya itu tugas yang tugas yang membanggakan, dan saya kira hari ini juga ada dari yang saya ikut sini tidak salah ya. Saya kebetulan menjadi sekolah negeri 10 Depok, dan itu sudah berlangsung sejak 2000 berapa ya? Semenjak anak saya masuk di sekolah itu tahun 2010 kalau tidak, bukan 2010, 2000 kurang lebih anak saya sekarang itu, dari anak saya kelas 1, kemudian anak saya sekarang sudah semester 5 di universitas. Jadi saya sangat senang sebetulnya ketika saya ditunjuk menjadi bagian dari ketua komite sekolah. Saya tidak menjadi guru, tetapi saya bisa menjadi bagian dari kontribusi pendidikan di Indonesia, dan itu adalah amal jariah yang saya akan selalu terima pada saat nanti saya Tuhan untuk kembali tempatnya. Jadi harusnya mungkin Bapak Ibu harus lebih pada saya, Bapak dan Ibu guru adalah orang-orang yang dipilih Allah oleh Tuhan, yang nanti itu akan mendapatkan cukup lumayan besar hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebagai peneliti, saya sebagai perekayasa di BPPT,
bagian dari sekolah itu jadi ketua komite, dan sampai sekarang saya masih tetap menjadi di SMA Negeri 10. Nah, ini kita melihat bahwa ada suatu fenomena yang tidak ada yang situasi 19. Sehingga untuk bangsa diri kita, termasuk di negeri Indonesia ya, di dunia dan termasuk di negeri kita. Ini yang saya sebut di dalam materi saya hari ini tuh adalah new normal, situasi new normal. Situasi new normal itu betul-betul kita semua ini harus betul-betul new. New itu tidak beli makanan pakai masih digital. Kita mau di kantor rapat dengan teman-teman juga harus pakai teknologi informasi. Kita mau menandatangani kontrak juga teknologi informasi. Bapak Ibu guru mau mengajar, kalau tidak menggunakan teknologi informasi, maka sekolah ibu totali akan tidak akan mungkin masuk dengan situasi seperti sekarang, yang seperti normal kondisi. Tidak akan mungkin itu terjadi. Sehingga mau tidak mau ibu harus bertransformasi dari sistem yang namanya manual atau kalau dalam bahasa riset itu istilahnya dari sistem analog menjadi sistem digital. Itu ke dalam bahasa kami. Jadi kalau peta-peta dalam analog, dalam kertas, peta dalam bentuk digital. Inilah kita harus menyesuaikan pun dia. Masuk Bapak, Ibu guru, terus kami di dalam kerja. Nah, kalau Ibu guru biasa lihat di pertama saya ini ada dua ya. Itu adalah teknologi informatika di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada gambar kapal, karena memang penelitiannya di bidang laut, Bu ya. Jadi saya mau bisa membagi pengalaman saya di bidang risetnya, tetapi juga untuk teknologi informasinya ini, kemudian kita bawa bagaimana kita di dalam sistem pembelajaran pada situasi normal. Saya tidak mau mengajari Bapak Ibu guru, saya yakin di antara Bapak dan Ibu guru ada yang lebih saat ini lebih advance. Kita bisa lihat di TV-TV bagaimana ada sekolah yang guru-gurunya itu sudah dengan komputer, dengan segala fasilitas itu di dalam sistem mengajar sudah menggunakan teknologi informasi, teknologi informatika. Nah, saya cuma ingin membagi barangkali mungkin pengalaman saya juga bisa menambah referensi buat Bapak Ibu guru semua terkait bagaimana kita bisa masa new normal ini dan aktivitas kita masih tetap berjalan. Yang disampaikan oleh saya adalah penerapan teknologi informasi dalam mendukung riset sistem pembelajaran pada situasi new normal. Ya, jadi itu yang saya ingin judulnya kira-kira sama-sama ingin sampaikan ke Bapak Ibu sharing. Jadi ada 3 kata kunci di sini, yaitu penerapan teknologi informasi, kemudian bagaimana teknologi informasi bisa mendukung kegiatan riset kita, dan bagaimana teknologi informasi bisa mendukung sistem pembelajaran pada situasi new normal. Jadi new normal sudah tahu semua ya, bahwa pada saat ini Indonesia dalam kondisi new normal. Mau ke kantor, tidak boleh semua orang ke kantor. Harus 50% paling tinggi. Di kantor kita harus pakai masker. Kemudian rapat kita tidak boleh terlalu banyak. Nah, kalau biasa 100, akhirnya kita rapat melalui daring. Acara hari ini yang kita lakukan. Itu ya kira-kira dari saya. Kemudian berikutnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru yang selalu menjadi inspiratornya itu, ini adalah Pak Habibie ya. Karena saya selalu menganggap inspirator kita bersama, inspirator buat bangsa Indonesia. Oleh karena itu melalui acara ini, saya memohon dengan kerendahan
yang mungkin silahkan untuk bisa mengirimkan doa bagi agama untuk aku sebagai bapak bangsa kita, sebagai inspirator kita, sebagai bapak pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri kita, sehingga saat ini kita bisa sampai saat ini, kondisi saat ini. Ya, mohon dalam hati masing-masing Al-Fatihah untuk Pak Habibie. Al-Fatihah. Ya, karena Allah. Pak Habibie ini pernah berpesan, para almarhum Habibie berpesan bahwa kita dikuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hati bangsa Indonesia ini meskipun kaya raya, penduduknya banyak, seperti tapi pada akhirnya kalau kita tidak menguasai ilmu dan teknologi, maka kita akan menjadi bangsa sumber daya habis karena kita tidak menguasai pengetahuan dan teknologi. Yang kita jual adalah barang-barang mentah, ikan mentah, tanah mentah, kemudian bahan mentah. Semua produk-produk bumi kita jual mentah, sehingga tidak memberikan nilai berlebih untuk negara kita. Inilah yang pesan Pak Habibie yang kita harus selalu pegang. Dan saya mungkin berharap kepada Bapak dan Ibu guru, dari 900 lebih orang yang hadir di seluruh Indonesia ini untuk menjadi moto buat Bapak dan Ibu guru, untuk anak-anak kita mengingatkan selalu, kalau bisa disampaikan, kuasai ilmu pengetahuan teknologi, kuasai ilmu pengetahuan, sampai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya kita nyanyikan, ilmu pengetahuan dan teknologi kita tidak kuasai, ya kita nanti juga lama-lama akan, bangsa ini tidak akan menjadi bangsa yang besar. Menjadi moto atau apa ya, semacam budaya lah buat Bapak Ibu guru untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak setiap hari. Kemudian berikutnya adalah ini adalah urgensi. Di salah satu majalah di Caldera News tahun 2020 ini, Februari tahun 2020, maaf kok geser ya. Maaf. Ada ketua tim teknologi informasi dan komunikasi nasional, yaitu anaknya Pak Habibie juga, namanya Dr. Ilham Akbar Habibie. Beliau menyatakan bahwa di masa depan, untuk menjawab perkembangan teknologi yang kian pesat, maka diperlukan literasi atau budaya teknologi. Kemampuan literasi teknologi ini wajib dimiliki oleh para guru. Nah, ini pesan yang saya ingin juga, mungkin sudah ada yang pernah membaca di Caldera News, tapi kalau belum ada yang pernah membaca, hari ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa di masa depan, untuk menjawab perkembangan teknologi yang kian pesat, maka diperlukan literasi teknologi. Literasi teknologi itu membudayakan teknologi-teknologi, terutama teknologi informasi yang saat ini sudah. Nah, kemampuan teknologi ini wajib, wajib dimiliki oleh para guru. Jadi tidak ada lagi guru yang tidak boleh dikatakan dia gaptek dengan handphone, gaptek dengan teknologi, gaptek dengan internet. Tidak ada lagi guru yang mungkin harus seperti itu. Karena kalau untuk ke depan negara ini di pundak Bapak Ibu guru semua, pesan tadi Pak Ilham ini sebagai Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sangat jelas bahwa literasi teknologi ini wajib dimiliki oleh para guru. Nah, sayangnya di Indonesia, PLT Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, yaitu Bapak Gogos Suharwoto, menyatakan bahwa guru Indonesia masih gaptek. Teknologi masuk di ruang kelas untuk mendukung pembelajaran. Penyebabnya adalah karena rendahnya kompetensi guru dalam teknologi informasi dan komunikasi. Saya hanya menyampaikan ini Bapak Ibu guru, data dari Caldera News yang saya yakin ini tidak akan dia karang-karang yang disampaikan ini, karena dia menyebut namanya
Bapak PLT Pusat Data, Direktur Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, yaitu Bapak Gogot Suharwoto. Pasti akan dikomplain sama Pak Gogot kalau ini dibawa, dia tidak mengarang ceritanya oleh Caldera News ini. Kemudian disampaikan juga oleh Pak Gogot bahwa guru yang akrab dengan teknologi kurang 50% dari total guru. Jadi masih bawah 50% ini Bapak Ibu guru yang masih sudah akrab dengan teknologi. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang sudah akrab dengan teknologi, harus teknologi di Indonesia, itu secara personal, mandiri, atau autodidak, maupun melalui training atau pelatihan-pelatihan. Bapak dan Ibu guru harus melakukannya. Karena apa? Yang kurang ternyata masih kurang dari 50%. Nah, yang belum betul-betul belum masuk di dalam golongan yang kurang 50% ini dari total guru, maka bagaimanapun juga tidak bisa tidak, Bapak harus tidak bisa tidak beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informatika. Nah, kemudian dari total guru itu ada 4 kriteria, yaitu ada yang baru mengenal teknologi informasi, yang lebih dari 50, yang tadi yang kurang dari 50% itu juga dibagi dengan 4. Satu, ada yang baru mengenal teknologi informasi. Kedua adalah mampu mengoperasikan dan mengaplikasikan. Ya, mungkin kita pakai handphone, pakai komputer, udah bisa operasionalkan, bisa mengaplikasikan. Kemudian bahkan sudah ada guru juga yang sudah mampu membuat konten sendiri dan memanfaatkan teknologi, misalnya membuat presentasi untuk anak muridnya, membuat material-material di dalam sekolah, sistem pembelajarannya mereka sudah bisa membuat konten sendiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan yang golongan yang keempat adalah sudah ada guru yang mampu menjadi trainer bagi guru yang lain. Nah, ini kita berharap kalau bapak-bapak dan ibu guru ada yang sudah masuk pada golongan yang keempat ini, sebaiknya bersama-sama melalui Ikatan Guru Indonesia untuk bisa terus memanfaatkan ilmunya ini, gunakan ilmu guru, baik itu di sekolahnya, baik itu di tingkat desa, di kecamatan, mungkin kabupaten, atau mungkin provinsi, menjadi trainer bagi guru-guru yang lainnya untuk teknologi informasi. Itu kurang lebih menjadi urgensi IT bagi guru Indonesia. Kemudian, saya sedikit ingin menyampaikan apa sih teknologi informasi itu. Nah, kalau secara umum, definisi teknologi informasi ini adalah semacam ilmu implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen. Jadi sistem informasi berbasis komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi sebetulnya teknologi informasi ini kuncinya cuma 2, ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya. Kemudian perangkat lunak ini untuk meningkatkan dan mendukung kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Ini kurang lebih dari definisi secara umum tentang teknologi informasi. Tetapi beberapa ahli mendefinisikan agak berbeda. Misalnya Mikon memberikan definisi bahwa information technology atau teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, mengubah, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam bentuknya. Kemudian oleh Lukas ditambahkan definisi oleh Mikon tadi bahwa selain bentuk teknologi informasi tadi untuk menciptakan, untuk mengubah, untuk menyimpan dan menggunakan informasi, juga untuk mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Itu definisi oleh Lukas. Kemudian oleh William dan Sawyer menyatakan bahwa teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang dapat membawa data, suara, dan video. Nah, ini yang mungkin William dan Sawyer ini yang kita nikmati sekarang ini. Jadi melalui kegiatan seperti sekarang ini, webinar ini, ya mungkin ini yang definisi baru yang telah dikembangkan oleh William dan Sawyer. Karena betul-betul sudah advance. Kalau yang di atas masih mungkin zaman dulu. Selanjutnya adalah ke berbagai bidang. Oh, ini kalau kita bisa lihat, saya kira semua saya bisa tunjukkan di sini. Ini ada pendidikan, ada kesehatan, ada perbankan, ada pertanian, ada perikanan. Sekarang jual ikan sudah pakai IT semua juga.
perminyakan mencari minyak ini Pak sudah menggunakan ilmu IT. Ilmu IT itu untuk perminyakan itu misalnya untuk mendeteksi di mana minyak dengan mengumpulkan data-data. Jadi kayak namanya apa ya? Artificial intelligence sudah sampai ke situ. Kemudian bisnis, saya kira bisnis ini sudah kita bisa dengar bank. Sekarang ada transaksi bank dengan dari rumah aja kita mau transfer bank, mau transfer uang ke saudara kita, ke teman kita dari rumah aja, kita tidak perlu ke bank lagi. Itu adalah salah satu daripada kehebatan dari teknologi informasi saat ini. Kemudian bisa riset dan pengembangan. Nah, kalau riset dan pengembangan karena judulnya hari ini riset dan pengembangan, jadi saya kasih warna yang berbeda untuk pendidikan, riset dan pengembangan. Kemudian di bidang kebencanaan, sekarang kita bisa memantau bagaimana longsor dengan teknologi memprediksi cuaca, kapan hujan, kapan matahari sinar, kapan ada angin kencang. Ini semua sudah berdasarkan kemampuan dari teknologi informasi. Kemudian di teknologi transportasi, bahkan di Jepang misalnya, di negara-negara luar, kereta itu sudah dibawa, semua dikontrol dari ruangan untuk menjalankan kereta, memberhentikan kereta, menjalankan kereta, membuka pintu dan lain sebagainya. Semua sudah dikontrol dibantu dengan teknologi informatika. Nah, gambar yang saya lihat di sini adalah contoh. Ini satu contoh, ini adalah teknologi namanya teknologi mitigasi gempa bumi dan tsunami di Indonesia dan juga di dunia. Kemudian di tempat kami di BPT membuat ini, Bapak Ibu. Ini adalah teknologi untuk memprediksi ketika misalnya gempa di tsunami, kita sudah cepat menerimanya di darat. Ini semua bisa terjadi karena teknologi informasi. Komunikasinya nih, kita bisa lihat, ini sensor di bawah laut, kemudian sensor ini mengirim ke bui, di bui ini adalah komunikasinya menerima data dari dasar laut dari 5.000 kedalaman 5 meter naik ke permukaan mengirim melalui satelit mengirim ke daratan. Itulah teknologi informasi saat ini. Kanan adalah Bapak Ibu guru, ini contohnya Bapak Ibu guru yang mengajar sekarang, Ibu guru mengajar dengan menggunakan YouTube, menggunakan teknologi kamera, menggunakan teknologi komputer, handphone, menggunakan notebook, Wikipedia untuk belajar mencari informasi, kemudian menggunakan Google, dan lain sebagainya. Ini adalah, diharapkan ini masa depan guru ini seperti ini. Jadi guru yang nanti, mungkin Menteri sekarang ini ditunjuk oleh Menteri IT, supaya beliau bisa mentransformasi ilmunya, mentransformasi Bapak Ibu guru semua, dengan cara seperti ini. Anggap aja Bapak Ibu guru di tengah ini, dan Bapak Ibu guru menguasai yang di pinggir-pinggir ini. Jadi apapun yang akan berkembang, mau menggunakan YouTube, Bapak Ibu guru bisa. Mau Bapak menggunakan Edmodo, Bapak Ibu. Blog bisa. Dan lain sebagainya. Bapak Google. Ini semua harus Ibu dan Ibu Bapak kuasai. Apakah itu guru IT, guru matematik, guru bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Semua guru harus menguasai ini, diharap depannya. Nah, dengan menguasai ini, Indonesia insya Allah akan menghasilkan siswa IT-nya tidak mempunyai siswa yang betul-betul menguasai IT. Ini yang kita harapkan ke depannya. Jadi inilah Bapak guru, Ibu guru semua posisinya ada di tengah ini, dan yang lain semua ini Bapak Ibu harus kuasai. Memang sulit. Ibu nanti bisa. Handphone, dari tadinya Ibu tidak bisa menggunakan handphone, Bapak Ibu bisa menggunakan handphone. Bapak Ibu tidak menggunakan komputer, Bapak Ibu. Dari tadinya tidak bisa searching di internet, tadinya Bapak sudah bisa. Jadi yang belum, pasti Ibu dan Bapak bisa. Tinggal mau atau tidak. Saya kira itu. Nah, ini contohnya di dalam riset ini adalah kapal kami nih Bu. Jadi kami mengelola ini, di kapal inilah semua riset-riset dilakukan, dan semuanya kita sharing data-data ke darat, data-data dari kedalaman laut 2.000 misalnya, 5.000 meter ke dalam laut, tapi kita di datanya di atas kapal ini. Itu semua karena teknologi. Komunikasi ke darat tiap hari, mengirim internet dari kapal ke sini. Apa yang terjadi teman-teman lakukan di laut, kemudian ke kapal ini. Data-data dari kapal dikirimkan, baik itu data-data yang cukup besar maupun yang kecil, bisa dikirimkan dengan teknologi informasi. Inilah yang terjadi. Jadi bagaimana lagi? Tidak ada, kita tidak bisa lari dari manapun juga. Nah, kemudian di bawah ini adalah contoh.
Sekarang ini semua e-jurnal, buku jurnal, semua buku elektronik, elektronik jurnal, elektronik buku, semua sudah ada di sini. Jadi Bapak Ibu guru pun, kalau dulu kita kan untuk membaca, tentu untuk bisa masuk di perpustakaan dan membaca, harus ambil waktu khusus untuk membaca. Ini tidak ada lagi batasannya sekarang ini dengan teknologi informasi. Jadi Bapak Ibu guru yang memang akan harus menguasai bidangnya, seharusnya jauh lebih canggih. Karena apa? Tiap hari Bapak bisa membaca itu semua ilmu pengetahuan yang di bidang Bapak Ibu semua melalui komputer. Ya mohon maaf nih, bahkan dalam keadaan makan pun Bapak Ibu guru bisa belajar. Ya, bahkan untuk istirahat pun Bapak masih Ibu guru bisa belajar memperkuat ilmunya di bidangnya. Inilah kehebatan TI, teknologi informasi di dalam bidang pendidikan dan juga untuk riset dan pengembangan. Sekarang Ibu mau membaca jurnal-jurnal baru, saya mau penelitian terbaru mengenai saat ini ada COVID-19. Ibu tinggal masuk di Google, nyari COVID-19. Apa itu COVID-19? Bagaimana bahayanya COVID-19? Apa yang saya harus lakukan sebagai guru untuk mentransfer ilmu COVID kepada anak-anak saya? Ini semua ada di internet. Jadi tidak ada lagi batasan ruang dan waktu sebetulnya untuk membangun pengetahuan Bapak Ibu guru dengan adanya teknologi informatika untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah ini yang peran teknologi informasi komunikasi pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi. Potensi ini jelas, ini ilmunya anak-anak ini bisa ditingkatkan dengan skill, dengan kompetensinya, dengan peran teknologi. Kemudian infrastruktur pembelajaran. Ini peran teknologi saya kira mungkin di sekolah, beberapa sekolah yang sudah hebat punya fasilitas yang cukup bagus, pasti infrastruktur pembelajaran yang cukup memadai dengan teknologi informasi. Kemudian sumber bahan belajar, Ibu bisa ngambil semua ilmu-ilmu dari sini, ilmu apa saja, matematika, bahkan yang namanya dulu saya diajar sama profesor saya, bahwa untuk anak-anak mengerti sesuatu itu, supaya anak-anak suka sama matematika, supaya anak-anak suka sama fisika, anak-anak suka pelajaran yang memang anak-anak selama ini musuh, bawalah anak-anak itu untuk mempelajari secara apa namanya istilahnya itu ya, dibawa betul-betul dia memahami apa bukan psikologi apa namanya bahasa ini saya udah lupa ya. Jadi kita harus betul-betul membawa anak itu ke dalam hatinya tentang matematika itu dulu. Jadi jangan dulu kasih 2 tambah 2, 3 tambah 3. Tapi dia harus paham dulu bagaimana filosofi dari sebuah mata pelajaran. Itu dulu Bapak Guru yang harus ajarkan. Nah ini bisa kita belajar dari sini. Ibu bisa mencari filosofi setiap mata pelajaran dengan belajar dari internet sekarang ini, ya Wikipedia mata pelajaran. Itu yang mungkin Bapak Ibu Guru perlu kuasai. Jadi dari sebuah mata pelajaran itu dulu yang harus dibawa ke anak-anak supaya mereka tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian alat bantu dan fasilitas pembelajaran saya sudah banyak. Ibu Guru bisa mengajar dengan Zoom, mengajar dengan Webex. Ini saya baru masuk belajar menggunakan Webex juga ini. Biasanya saya menggunakan Zoom. Kemudian mungkin kita lihat WA Group untuk belajar kepada anak-anak. Kemudian yang keenam, sistem pendungusan. Jadi untuk mengambil keputusan di kantor sekarang itu berkembang dengan sistem hanya melakukan kuesioner, bagaimana Ibu Guru bisa menggunakan apa namanya Google isian kuesioner untuk misalnya meminta anak-anak bagaimana hari ini, apa yang kurang, apa yang bagus, sehingga dengan data-data dari anak-anak itu menjadi data untuk Ibu dalam 1 bulan bisa memberikan apa sih kekurangan Ibu di dalam mengajar, sehingga bisa memperbaiki dan membuat anak-anak itu jadi termotivasi, anak-anak itu tidak menjadi ini dan masuk lagi nih. Nah, itu bagaimana caranya? Saya kira dengan teknologi sekarang ini bisa digunakan untuk Ibu untuk membuat keputusan-keputusan yang terbaik di dalam sistem proses belajar mengajar. Belajar berbasis di teknologi informatika, misalnya di Softcopy itu ada sekarang e-book, kemudian ada dokumen elektronik dan lainnya. Kemudian ada YouTube, ada Udemy, ada Khan Academy dan macam-macam ya. Itu banyak sekali dan Ibu bisa manfaatkan nanti banyak aplikasi-aplikasi ataupun software-software untuk di dalam mengembangkan untuk proses penyampaian materi berbasis TI.
Misalnya seperti YouTube, ibu mengajar, oke, ibu mengajar di rumah karena tidak bisa ke sekolah, anak-anak saya kasih YouTube, silakan pelajari, ya kan? Jadi tetap namanya proses pembelajaran itu berlangsung di sekolah. Saya kira anak-anak juga akan menyesuaikan YouTube misalnya, atau bisa dengan menggunakan Zoom, bisa menggunakan dengan seperti Webex sekarang ini. Tapi kalau paling tidak semua banyak pilihan-pilihan lah istilahnya, banyak pilihan-pilihan untuk tetap proses belajar mengajar itu berjalan. Kemudian ada virtual itu, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ada Zoom ya. Seperti yang sekarang ini virtual Zoom ya. Kalau untuk video pembelajaran ya bisa membuat YouTube, bisa membuat video kemudian di-share. Nah, saya kira untuk soft copy itu yang seperti sampai tadi bisa membuat slide presentasi dikirim ke anak-anak melalui WA, bisa dikirim slide presentasinya melalui internet, kemudian dikasih e-book, ibu bisa membuat buku dengan elektronik, kemudian PDF dikasih ke anak-anak untuk mereka pelajari. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tetap belajar di saat ini. Nah, ini contoh penyampaian materi berbasis ajar ya, sama dengan saya sampaikan tadi, ada Zoom, ada YouTube, kemudian ibu bisa, dan itu tentunya perlu yakin Bapak Ibu guru di Indonesia sudah pasti belajar ini, dan dengan kondisi sekarang ini tidak lagi untuk alasan untuk tidak mengajar, tetap mengajar untuk anak-anak. Kalau infrastruktur dan memang yang menjadi kendala di sekolah kami juga begitu. Ketika kita berbicara tentang bagaimana anak, nah ini memang akan menjadi salah satu juga kendala lagi. Anak kita bicarakan bersama dengan komite misalnya, kemudian berbicara dengan orang tua misalnya, atau mungkin sampai ke dinas pendidikan untuk mencari solusi jika ada masalah-masalah yang membuat anak kesulitan di dalam menerima ini. Tetapi di ibu guru dulu tidak ada masalah, bahwa proses yang harus dilakukan seperti ini ibu sudah lakukan. Nah, sekarang masalah satu sudah selesai, kemudian masalah berikutnya adalah bagaimana apa yang ibu. Nah, berikutnya itu adalah usaha yang mungkin ibu tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri, tapi itu adalah sekolah yang harus ikut berkontribusi, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua komite, para orang tua, kemudian untuk mencari solusi masalah itu. Jadi paling tidak satu masalah sudah selesai dulu, bahwa ibu menguasai semua informasi penyampaian materi, ibu sudah siap dengan teknologi informasi. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk referensi, ibu bisa mencari referensi untuk peningkatan kualitas materi anak-anak ya. Ini ada Google Scholar, ini kemudian ada ini contoh Wikipedia, ketika ibu bisa mempelajari, mencari tadi dasar-dasar ilmu pengetahuan apa sih, kenapa sih itu misalnya listrik ditemukan, Thomas Alva Edison, bagaimana historinya. Nah, ini kan dengan ini ibu bisa belajar, tidak perlu ke perpustakaan. Kemudian ada lagi yang namanya Google, yang sekarang kan kita lihat di aplikasi kita di handphone kita yang sudah canggih-canggih. Saya kira Bapak Ibu guru ini handphone sudah canggih-canggih semua. Ini kan Google udah pasti menjadi makanan sehari-hari untuk bisa belajar mengembangkan ilmu pengetahuannya lagi. Kemudian ada Wikipedia, ada IEE, ini sekarang ini sudah mulai juga ini mulai marak untuk membuat ilmu-ilmu publikasi hasil penelitian yang sederhana, gampang dibaca oleh pembaca, ada juga di IEE. Kok nggak mau jalan? Masih anggap? Iya Pak. Masih ya? Masih pencarian referensi terbaca Pak. Pencarian referensi. Ya, Oke, ini adalah pencarian referensi untuk basis TI ya, yang seperti yang sampaikan tadi, ada Google untuk mencari referensi materi yang digunakan untuk mengajar, kemudian juga ada Google Scholar untuk mencari tesis atau paper mengenai paham suatu ilmu, ini juga bisa ada, yang saya kira Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan, dan itu sangat gampang untuk bisa masuk, ini tinggal mendownload dia punya aplikasinya. Kemudian ada Wikipedia itu mencari informasi, sebuah pengertian dari asal muasal dari suatu ilmu pengetahuan ataupun histori dari satu ilmu pengetahuan. Kemudian, nah ini kok lambat sih. Maaf Pak, ini dia. Nah, kemudian belajar ini juga saya kira teknologi informasi yang ini ada ya, yang lagi banyak berkembang di TI yang sekarang ini banyak digunakan, misalnya soal multiple choice, ada ada fasilitasnya, kemudian untuk Google Classroom,
Ini saya kira banyak yang gunakan. Kemudian ada Android ponsel ini juga untuk anak-anak, terutama yang anak-anak yang tidak punya komputer di rumah bisa menggunakan Android mereka. Nah, ini untuk menunjang evaluasi pelajaran secara digital seperti ujian, ada quiz, ada jenis evaluasi lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh: Google Form, Classroom, Kahoot, dan Google. Nah, ini kemudian evaluasi pembelajaran ya. Ini bisa Ibu untuk mengisi, kemudian ada yang platform penyedia materi hingga evaluasi secara daring. Kemudian untuk terakhir penutup dari saya, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ada 3 hal dalam penutup dari materi saya adalah: pertama, untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam suasana normal saat ini, maka dalam sistem pembelajaran maupun evaluasi siswa, teknologi informasi atau iterasi teknologi informasi di sekolah harus terus dibangun secara berkelanjutan. Tidak boleh tidak. Termasuk meningkatkan sarana prasarana belajar mengajar berbasis IT, serta skill para guru di bidang penerapan IT. Ini mungkin catatan saya. Jadi untuk kita bisa terus pendidikan pada kondisi sekarang, tidak ada alasan lagi kecuali dalam waktu dekat Bapak Ibu guru semua harus masuk dan memperkuat ilmu IT-nya. Karena hanya inilah yang bisa membuat pendidikan kita masih tetap jalan dengan kualitas yang masih tetap terjaga. Yang kedua adalah mengakselerasi pengembangan iterasi teknologi informasi di sekolah, maka tentu diperlukan kerjasama. Tidak cukup dengan Bapak Ibu guru yang akan menyelesaikan masalah ini. Kerjasama dan dukungan pemerintah, kira dengan Pak Menteri sekarang yang orang IT, saya bahwa beliau betul-betul memperhatikan masalah teknologi informasi ini dan yang membantu untuk mentransformasi ide ini sampai ke daerah-daerah. Nah, kalau beliau mengajak saya sih saya mau ke situ. Pemerintah daerah harus terlibat juga sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan tentunya adalah komite. Komite ini sangat berperan karena mereka lah juga bisa mensupport secara langsung apa yang terjadi di sekolah. Tentunya komite yang dalam hal ini punya nawaitu atau punya keinginan untuk bangun di sekolah masing-masing. Mungkin yang ada di Bapak Ibu bisa belajar ke tempat SMA 10, bagaimana kami dengan Ibu bersama-sama dari nol sampai saat ini bisa ngelihat ke sana, dan mungkin kedepannya akan masuk di dalam pembangkit itu. Ini menjadi contoh untuk benar-benar bagaimana bekerja sama sebagai komite dan sekolah, bukan untuk merecot sekolah, tapi memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di sekolah sebagai wakil orang tua. Jadi harus memang kuat di komite itu, dan saya kira undang-undangnya sudah jelas bahwa komite sekolah harus ada, tapi komite yang mana? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga sekolah membangun pengembangan literasi TI ini, bahwa komite dan sekolah itu menjadi fondasi utama. Kalaupun yang lain itu adalah pemerintah daerah, pasti tentunya juga pasti membutuhkan dukungan dan termasuk pemerintah pusat. Kemudian yang terakhir adalah untuk menumbuhkan literasi atau budaya meneliti bagi guru dan siswa, maka penguasaan teknologi informasi sangat penting bagi siswa. Jadi dengan adanya sekarang teknologi informatika yang sampai ke desa-desa ini, saya kira masalah riset, masalah penelitian itu pasti akan menarik sebetulnya. Bisa kita membuat siswa tertarik, kemudian termasuk juga guru-guru untuk tertarik, karena mungkin dengan banyak membaca, oh ada sesuatu yang aneh, oh karena penelitian itu memang basisnya adalah sesuatu yang tidak ada yang bukan sesuatu yang masih menjadi tanda tanya atau hipotesis. Nah, itulah basisnya. Sehingga dengan teknologi informasi sekarang yang ada, saya kira itu semua akan bisa kita lakukan. Saya kira saya bisa sampai guru sekalian yang saya bangga. Maaf kalau ada hal yang kurang, dan kalau ada salah itu datang dari saya. Kalau ada benar, ya mohon diterima dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi secara langsung. Saya di Jakarta di BPPT Jalan Tamrin lantai 12. Nah, silakan ibu-ibu kalau pada datang, bapak-bapak guru
bisa datang kalau ini. Dan saya kebetulan tinggal di Depok, dan kebetulan saya masih komite sekolah SMA Negeri 10 Depok, yang saya tetap sampai sekarang bina juga bersama dengan kepala sekolah dan unsur sekolah. Demikian Pak Muhlis dan teman-teman Bapak Ibu Guru, Umar Bakri, mudah-mudahan Ibu semua tetap menjadi, jangan terpengaruh dengan perkembangan saat ini. Memang tuntutan kebutuhan itu menjadi utama bagi Bapak Guru. Saya anak guru, Pak. Saya anak guru, saya dibesarkan oleh saya kalau ingat Bapak-bapak semua, saya ingat bagaimana pengorbanan seorang guru menyekolahkan anak-anak. Mohon maaf, saya nggak kuat, Pak. Saya adalah anak seorang guru agama yang bapak saya sudah pensiun, tapi saya bangga dengan apa yang bapak saya berikan kepada saya dan beliau ajarkan. Tentunya karena dia menjadi seorang guru seperti guru Umar Bakri, bahwa pengabdian adalah hal yang utama dalam hidupnya. Pengabdian adalah utama dalam hidupnya. Memang pahit kita jalani Bapak Ibu Guru semua, karena Bapak Ibu Guru saya tahu memang berat saat ini, tuntutan ekonomi sangat tinggi, tapi memang gaji guru juga pas-pas. Tapi yakinlah Ibu Guru bahwa apa kejadian saya alami dengan orang tua saya, seorang guru agama yang memang mengajarkan saya kejujuran, yang mengajarkan saya untuk hidup sederhana, dan saya bawa sampai sekarang. Dan mungkin saya bisa sekolah di luar negeri kemana-mana tanpa biaya dari orang tua, itu semua karena balasan Allah dan Tuhan kepada orang tua saya atas pengabdiannya menjadi guru. Jadi saya berharap Bapak Ibu Guru semua bisa menjadikan apa yang terjadi terhadap orang tua saya juga insya Allah akan Bapak dapatkan. Kalaupun Bapak Ibu Guru saat ini memang tidak pas-pas dalam hidupnya pas-pas untuk memberikan kepada keluarga, tapi saya berharap dan berdoa mudah-mudahan anak-anak Ibu akan jauh dari apa yang Ibu Bapak semua dapatkan dengan pengorbanan Bapak dan Ibu Guru dengan mengajar sebagai guru Umar Bakri. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya bangga sama Bapak dan Ibu Guru semua. Bagaimanapun saya termasuk adalah hasil dari didikan Bapak Ibu Guru, dan mudah-mudahan ke depannya guru-guru yang pernah waktu saya SD, SMP, SMA, kemudian saya ke universitas, tetap sama dengan Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertahankan Bapak Ibu Guru jiwa Umar Bakri, tapi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian, Pak Muli, silakan diambil alih kembali. Terima kasih. Dinda Yudi. Bunda Tantri mau minta Sudah, Kak. Ya, silakan tanya jawab. Tanya jawab, ada 3 pertanyaan, Bapak. Ini yang pertama dari Bapak Tosim Awaludin SPD. Pertanyaan yang pertama, bagaimana solusi ketika menghadapi rekan guru yang kurang menguasai IT? Mungkin Bapak punya kasus yang sama di tempat Bapak kerja. Lalu solusinya seperti apa, Bapak? Pertanyaan yang pertama. Saya langsung jawab aja. Saya langsung jawab satu-satu ya, Bu Yudi. Ya. Ya, boleh ya? Iya, Boleh. itu memang itu kendala saat ini. Tadi juga disampaikan diakui oleh dari Mendikbud tadi ya, Bu ya, bahwa memang kurang dari 50% guru yang menguasai IT. Tapi untuk belajar, saya yakin untuk menjadi guru itu bukan hal yang juga gampang. Ibu menjadi guru itu berarti ibu orang pintar semua. Bapak Ibu guru itu menjadi orang yang terpilih. Di antara semua orang pasti karena ibu terpilih bisa menjadi bapak guru. Untuk belajar IT itu memang hanya membutuhkan setiap hari rutin kita untuk mengutak-atik error, dan bertanya kepada orang-orang di sekitar kita. Saya kira dengan itu yang dilakukan nanti lama-lama ibu guru, Bapak Ibu guru juga akan menguasai. Belajar buka komputer, kalau Bapak Ibu punya komputer, sambung ke internet, buka internet, dan tentunya pasti perlu perlu pelatihan-pelatihan. Nah, saya berharap sebetulnya Ikatan Guru Indonesia ini memfasilitasi mungkin untuk kedepannya ya. Ini saat seperti ini saya kira Pak Idris bagus ini. Ini kan untuk membuka wawasan dulu ya. Tetapi untuk meningkatkan skill tentunya tetap harus ada
pelatihan-pelatihan khusus untuk misalnya belajar untuk membuka internet, mencari di search engine misalnya, mencari memanfaatkan IT ini untuk membantu Bapak Ibu guru. Semua itu perlu pendidikan tambahan. Saya kira IGTA Kalar ataupun IGI di Indonesia perlu membuat program dan usulan kepada Mendikbud untuk IT pendidikan IT ini menjadi pendidikan program utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Memang butuh waktu tapi nggak masalah, Bu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena tadi sudah dinyatakan bahwa anaknya Pak Habibie sendiri menyatakan bahwa guru wajib menguasai literasi teknologi guru. Jadi harusnya dengan kata-kata tadi itu, ya kalau misalnya Bapak Menteri mendengarkan ini dan saya jadi Bapak Menteri, saya pun akan menjadikan ini menjadi program utama dalam 5 tahun ke depan. Untuk sampai ke SD, guru-guru itu harus menguasai IT. Saya kira itu penting menurut saya, karena dalam masuk ke new era ini, ya itu yang dibutuhkan, tidak bisa tidak gitu. Jadi Bapak harus sekarang ini kalau memang belum ada pelatihan-pelatihan itu, ya mungkin sendiri aja, otodidak aja. Otodidak untuk belajar. Saya sendiri, Bu, selama ini bidang saya kan lain ya. Saya juga termasuk tidak pernah kenal internet waktu saya kuliah. Tapi ya saya harus belajar sendiri. Kemudian mungkin dengan saya kuliah selama ini perjalanan saya kuliah, saya bisa menambahkan ilmu saya. Nah baru sekarang ini saya kuliah pendek dengan ITB itu untuk belajar tentang transformasi digital. Karena memang tuntutan kebutuhan kantor itu, leader itu, selevel kepala sekolah itu saat ini menurut saya, setiap kepala sekolah itu wajib menguasai IT. Tidak bisa jadi kepala sekolah kalau tidak menguasai IT. Menurut saya itu harus dipersyaratkan untuk kedepannya. Karena ya tidak bisa lagi kita lari dari kenyataan seperti itu. Nah, kenapa? Pelatihan yang saya jalani sekarang ini ya namanya pelatihan tentang leader transformasi digital. Jadi seorang pimpinan itu harus menguasai transformasi digital. Karena kalau pimpinannya sendiri tidak mengerti IT-nya, bagaimana di dalamnya mau dibuat sekolahnya untuk menguasai IT? Kepala sekolah sendiri tidak tertarik, ya wakil kepala sekolah sendiri tidak tertarik. Nah, oleh karena itu memang level yang pertama yang harus diberikan dulu ilmu ini, paling tidak ilmu pendahuluan untuk IT itu, bagaimana fungsi IT adalah level kepala sekolah, level wakil kepala sekolah, kemudian dari situlah lahir program-program menjadikan semua guru untuk menguasai IT. Tapi kalau tadi pertanyaan yang inti adalah belajar sendiri-sendiri aja dulu, Pak. Kalau memang belum tahu, yakin insya Allah tidak cepat kok itu. Cepat itu, Pak. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bapak. Berarti ini tadi kuncinya adalah kita tetap harus belajar sendiri ya, Pak ya? Iya. Ya. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Mutaharo, bagaimana meningkatkan semangat belajar siswa dalam penggunaan IT dalam proses pembelajaran? Oke. Itu menarik pertanyaan. Mungkin dengan kondisi sekarang ini, pertama memang kalau anak-anak siswa sekarang ini kan milenial sebetulnya ya. Mereka itu memang sudah menguasai handphone. Sayangnya handphone itu masih banyak digunakan oleh anak-anak kita itu kepada hal-hal yang belum untuk ke hal-hal yang tadi untuk pendidikan, untuk sekolah ya. Dia hanya akan menggunakan kalau terpaksa karena gurunya mengasih tugas. Nah, sebetulnya menurut saya kalau melihat kondisi sekarang ini perkembangan IT di seluruh Indonesia, misalnya sampai ke pedesaan orang bisa internet ya, memang tantangan yang utama itu kan sebetulnya adalah apakah semua anak-anak bisa. Andai saja misalnya orang tua itu anak-anak siswa itu sebetulnya mendukung untuk bahwa akan kami fasilitasi anak-anak saya semua misalnya untuk belajar, untuk punya fasilitas untuk IT dengan untuk belajar ke sekolah, maka sebetulnya itu adalah guru yang harus lebih banyak memberikan tugas sebetulnya. Tapi tugasnya itu tugas kepada anak-anak itu yang sebetulnya tidak perlu terlalu dipaksa juga. Tugas yang buat menarik dia. Misalnya sekarang lagi liburan, kasih tugas misalnya kimia, bagaimana kimia hubungannya dengan COVID, bagaimana biologi hubungannya dengan COVID, bagaimana misalnya ekonomi dengan COVID, bagaimana histori. Apa ini keganggu ya? Ada yang on ya? Keganggu, ada yang suara mobil ya? Tolong dimatiin dulu ya. Ada suara mobil.
dimatiin dulu yang Silakan. lain. Silakan. Silakan, Iya. Pak. Ya, Iya. bagus. Jadi semua hal-hal yang saat ini terjadi kan siswa untuk dikasih tugas yang berhubungan dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi mereka pun nonton TV yang berkait dengan COVID, mereka akan belajar. Mereka pun akan berkomunikasi dengan teman karena dia akan selalu dapat sharing-sharing tentang COVID. Nah, ketika dikasih tugas misalnya bagaimana aspek sosial, bagaimana aspek ekonomi, bagaimana aspek ilmu pengetahuan dengan COVID ini, bagaimana aspek dari matematika misalnya disuruh mencari hubungannya matematika dengan COVID. Dia bisa menghitung hubungan tabel-tabel atau dan saya kira itu awalnya dulu, Pak. Kalau itu sudah bisa dibuat, maka saya yakin anak-anak akan tertarik buat mereka. Karena ya kondisi sekarang yang banyak lagi berkembang. Bagaimana misalnya untuk dari ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu kimia dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, itu baru dari COVID. Kemudian dari hal-hal yang lain misalnya, bagaimana aspek COVID terhadap perkembangan ekonomi, bagaimana hubungannya dengan pertanian, perkembangan pertanian, sistem. Saya kira itu akan membuat menarik itu, dan itu betul-betul anak-anak akan semakin tertarik untuk banyak waktunya untuk belajar. Kira mungkin itu, jadi untuk menumbuhkan ketertarikan itu memang tugasnya Bapak Ibu guru ya, supaya membuat tugas-tugas itu jangan sampai menjadi anak-anak itu menjadi beban ke mereka. Saya kira saya mungkin bisa mengasih analogi ya. Analoginya itu kadang-kadang begini. Ada analogi kadang-kadang itu begini. Saya dulu orang yang tidak suka dengan pelajaran kimia ya, termasuk kimia. Ini saya bisa sharing ke ibu-ibu ya. Tetapi saya suka setelah guru saya itu menjelaskan filosofi. Kenapa kita perlu belajar kimia? Nah, memang ini tugas guru untuk mencari apa istilahnya? Dari cara-cara jitu untuk membawa anak-anak itu lebih tertarik kepada sesuatu. Kalau ketertarikan anak-anak untuk IT, saya kira saat ini bisa ini ya, ada balik ya. Suaranya ini Pak ya, suaranya double ya. Suaranya Halo? satu kok, Pak. Suaranya bagus satu. Bagus. Kebalik Bu, ada yang kebalik suara nih, ada yang jadi nggak bisa ini. Double. Sudah bagus Pak sekarang. Iya, ini bagus nih. Iya, ini bagus nih. Ya, jadi kalau pertanyaan tadi itu bagaimana membuat anak-anak bisa tertarik dengan tadi IT ya, kalau nggak salah pertanyaan, saya kira anak-anak sekarang sebenarnya sudah tertarik dengan IT. Cuma belum dia memanfaatkan IT itu untuk yang berhubungan dengan hal-hal yang sekolah. Tugas guru di sekolah untuk memberikan tugas yang menggunakan IT, dan IT yang setiap hari mempengaruhi dia punya otak. Misalnya kasus-kasus yang terjadi, misalnya kasus saat ini ya ada COVID misalnya. Kemudian hal-hal yang lain, misalnya aspek politik, misalnya bagaimana, saya kira ibu guru dan bapak guru lebih tahu lah. Tapi dibuat tugas itu untuk mencari anak-anak itu dengan terjadi saat ini di TV misalnya, kan itu bagian dari IT juga. Di internet yang lagi booming, di WA yang selalu sharing-sharing informasi. Nah, kemudian dia sendiri bisa dari berita-berita di koran digital itu isu-isu yang muncul. Saya kira itu akan membuat anak-anak akan tertarik. Jadi jangan disuruh menghitung matematika mungkin kalau model matematika integral misalnya, tapi mungkin kira-kira Bapak guru matematika yang integral yang hubungannya dengan coba menggunakan integral dengan menghitung kira-kira COVID di provinsi ini atau di kecamatan ini. Saya kira Bapak kan lebih paham ya matematika, bagaimana aplikasi integral misalnya, aplikasi persamaan diferensial misalnya. Nah, saya kira sekarang itu yang menarik adalah anak-anak ini Pak, harus Bapak Ibu diajarkan untuk aplikasi sebuah ilmu. Karena itu filosofinya. Kalau dia belajar menghafal dan dia tidak tahu apa sih sebetulnya yang saya hafal ini. Itu yang membuat kebosanan. Tapi ketika ibu dari mulai mengajar pertama dulu, ada bab anak-anak, ada bab tentang misalnya istilahnya biologi misalnya hutan belantara, hutan yang alami gitu. Nah, mungkin ibu jelas mungkin dari awal dulu tuh. So, kasih contoh misalnya ditunjukkan gambar nih,
salah satu hutan yang gundul di daerah mana nih, di Amerika Latin tuh. Oh ini nih, dilihat tuh, di Afrika, mereka kekeringan. Mereka itu orang-orangnya banyak yang kena banjir, tiba-tiba datang. Mungkin anak-anak akan mulai tertarik, oh itu ya. Jadi aplikasinya dulu, kemudian ibu masuk ke dalam ilmu dasarnya. Mungkin itu yang saya bisa kasih Bu, kira-kira ya. Mudah-mudahan sih, tapi intinya dengan IT sekarang ini anak-anak sudah punya kemampuan, tinggal kasih tugas saja. Jadi tugas yang dari sekolah itu harus banyak kepada mereka karena di rumah banyak waktu. Nah di rumah itu mungkin tentunya orang tua juga harus dikasih tahu bahwa anak-anak itu diberikan tugas, tolong disupport mengenai internet gitu. Atau mungkin handphone dengan kuota misalnya. Jadi tetap harus jalan lah. Ya, saya kira Bapak dan Ibu bisa lebih tahu kondisi masing-masing di wilayahnya ya. Karena saya sendiri di sekolah aja kemarin setelah kami rapat dengan kepala sekolah, berapa murid yang yang melapor kesulitan tugas belajar di rumah. Nah itu disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Solusinya bagaimana Bu? Nah, begini kita bantu dari sekolah kayak begini. Jadi ya itulah fungsi sebetulnya tuh. Kita ada komite dan ada sekolah itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi visi dan misi kita harus jelas. Mau dibawa kemana sekolah ini. Itu Bu, makasih Bu. Kurang lebih dari saya. Terima kasih Bapak. Ini jawaban untuk kedua yaitu memberi tugas sesuai dengan keadaan dan tidak membebani siswa. Itu intinya ya Bapak ya. Ya, betul. Pertanyaan. Betul. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bapak Dr. Andes Abdul Muzafir. Bagaimana menurut Bapak mapel TIK di jenjang SMP untuk beberapa tahun terakhir tidak dimasukkan lagi sebagai mapel wajib dan juga tidak terhitung jumlah jam mengajar dalam perhitungan jam wajib bagi guru sertifikasi? Ini pertanyaannya kira bagus karena apa? Ini kan sesuatu yang diambil keputusan. Saya ingat juga betul di SMA 10 itu dulu ilmu tentang TIK itu sudah hilang itu Bu. Sekarang ini kan waktu itu kan belum ada COVID. Sekarang ini menyadari semua bahwa ilmu TIK itu adalah ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan apapun. Jadi kalau kembali ke sekolah, saya kira pelajaran yang saat ini dibutuhkan di sekolah. Kalau mata namanya jamnya lebih ditambah. Karena selain untuk nanti guru itu bisa mengajarkan kepada anak-anak, juga bisa men-sharing ilmu-ilmu TIK-nya itu kepada guru-guru yang lain. Karena sudah tidak bisa lagi. Jadi saya kira dengan tadi kita sampaikan oleh Pak Ilham tadi itu, saya kira buat saya itu menjadi acuan bahwa ilmu TIK di sekolah itu harus ada, wajib ada. Kalau perlu mungkin jumlahnya harus lebih banyak, jumlah jamnya. Karena ini akan mensupport proses belajar mengajar, mensupport memberikan wawasan kepada anak juga ya, skillnya anak-anak yang nanti setelah dia tamat dari sekolah itu, saya kira untuk kedepannya juga akan terus akan meningkat. Misalnya tadi di SMP. Di SMP itu dengan ada pelajaran itu kan paling tidak introduction mengenai TI. Kemudian masuk di SMA atau SMK kan akan lebih meningkat lagi. Mungkin di perguruan tinggi juga akan meningkat lagi. Nah, saya sendiri anak saya itu Bu, kebetulan di teknologi informasi di Telkom. Nah, saya tidak pernah menyuruh anak saya, kamu harus, memang dia sendiri yang dari mulai SMP, SMA itu, dia tadinya suka main game, waktu SMP, dia suka main-main game di ini, kemudian dia menarik buat dia, masuk di SMA, dia ketemu guru yang di TIK itu, di SMA-nya itu memang sama guru TIK, Bapak itu, kemudian setelah lulus SMA, dia lanjutkan lagi, saya mau masuk kuliah TI Pak, teknologi informatika, saya nggak mau kuliah sekolah yang lain, kuliah yang lain. Nah, saya biarkan itu. Nah, sekarang dia sudah kuliah semester 5 di teknologi informatika. Jadi, saya sebelum ini lagi bumi-buminya di teknologi transformasi digital, teknologi informasi berkembang di Indonesia, sekarang saya masih betapa negara ini begitu membangun yang namanya teknologi informasi. Di timur itu adalah negara membangun kabel-kabel dari Sabang sampai Merauke, kabel bawah laut, di mana kabel-kabel itu tujuannya adalah untuk mempercepat internet di seluruh wilayah Indonesia. Itu artinya apa? Investasinya cukup mahal, ya puluhan triliun yang harus diinvestasi oleh negara. Artinya ke depannya
teknologi informatika itu akan menjadi kebutuhan, akan menjadi tuntutan. Karena yang akan menyambungkan kita teknologi inilah. Baik itu menyambungkan untuk Indonesia sendiri maupun yang menyambungkan ke dunia. Dan termasuk mungkin di dalam namanya inovasi-inovasi di dalam bisnis ya. Kita lihat sekarang ibu-ibu, bapak guru semua. Bagaimana anak-anak yang mungkin hanya menguasai teknologi informasi bekerja di rumah bisa menghasilkan ratusan juta, bisa menghasilkan miliaran sebulan. Ini karena teknologi informasi. Jadi saya kira teknologi informasi bukan lagi sesuatu yang yang menjadi tapi menjadi tuntutan. Jadi kalau bisa, kalau mungkin adalah bapak-bapak dari dinas ya mungkin yang bisa ataupun dari pusat, saya kira dengan menempatkan presiden itu Pak Menteri itu orang IT, itu menunjukkan bahwa IT itu akan dikobarkan di Indonesia ini di sekolah-sekolah. Jadi menurut saya harus dikembalikan. Udah mulai ada pendidikan IT, meskipun itu pengantar sudah mulai mengenal itu. Jadi karena kalau misalnya dia tidak mengenal bagaimana IT itu misalnya SD, sementara di luar itu mereka sudah bisa megang handphone, akhirnya handphone itu bukan memberikan bermanfaat tapi menghancurkan bagi dia. Tapi kalau mereka tahu ilmu, saya yakin mereka juga bisa mengurangi dampak-dampak dari memegang handphone misalnya atau TV misalnya atau internet misalnya sebagai bagian dari IT yang terjadi di masyarakat ini sudah tidak bisa kita tolak lagi itu. Saya kira itu, Bu. Mungkin yang raise hand dulu, Bu. Pak Samsudin. Bu Umi. Iya, gimana kamu, Glis? Kita berikan kesempatan yang raise hand dulu. Oh ya, yang raise hand dulu. Baik, habis raise hand yang di live streaming sudah saya kirim di grup ya. Sekarang siapa? Pak Samsudin. Ya, Pak Samsudin. Oh, tunggu dulu lagi. Halo. Ya, halo. Silakan Bapak. Ya, tunggu dulu. Ya, halo. Ya. Silakan, Pak. Oh, mungkin Pak Samsudinnya nanti dulu katanya. Silakan. Bu Tantri siapa? Kita ambil dari YouTube dulu ya, Bu. Ya, YouTube aja dulu. Ya, dari Bapak Surparman Rohman. Dari Jakarta Utara. Apa indikator keberhasilan dan siswa dalam menerapkan pembelajaran berbasis TI jika dikaitkan dengan pendidikan penguatan karakter, Bapak? Aduh, ini panjang pertanyaan. Jadi ulangi, Bu. Intinya. Apa indikator keberhasilan guru dan siswa dalam menerapkan pembelajaran berbasis TI jika dikaitkan dengan pendidikan penguatan karakter? Indikator keberhasilan guru dan siswa, Bapak, ini indikator. Ya. Itu dengan karakter sebetulnya itu. Dengan karakter itu saya kurang paham sedikit. Karakter itu maksudnya apa nih maksudnya? Bisa dia ini ya, Bu? Maksudnya Pak, apa bisa, Bu, di karakter yang seperti itu? Ya, penguatan karakter. Karakter yang di sekolah, Pak, yang misalkan dia perilakunya bagus kalau dia menggunakan IT, artinya dihubungkan dengan karakter gitu. Paham. Iya, paham. Iya, sebetulnya kan begini. Kita di rumah, ketika mereka menggunakan handphone sebetulnya, kita lihat di handphone itu mereka menggunakan handphone itu apa? Ternyata handphone itu dia gunakan untuk nonton YouTube Korea misalnya, nonton hal-hal yang tidak berhubungan dengan misalnya. Itu kan berarti kan dia menguasai sebetulnya ilmu IT karena dia men-search sesuatu di Google, dia men-search sesuatu menggunakan internet dan lain sebagainya.
Ya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana kita bisa melihat itu indikatornya? Indikatornya itu adalah ketika anak kita, murid-murid yang kita berikan tugas itu, misalnya dia melakukannya sendiri, itu dengan menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan itu dengan basisnya IT misalnya, mengerjakan pekerjaan itu dengan dia menggunakan teknologi informasi yang ada sekarang ini, kita katakan bahwa guru tadi yang memberikan tugas itu dengan kamu kerjain tugas ini, kamu minta menggunakan Google Scholar, kamu menggunakan Wikipedia, kamu menggunakan Google Search Engine, kamu menggunakan buat ini, dan ternyata anak-anak itu mampu melakukannya, bahwa maka indikatornya adalah bahwa anak-anak itu bisa menggunakan TI. Oke? Itu. Kalau terkait masalah karakter sebetulnya kita tidak bisa sekarang ini melarang anak untuk tidak menggunakan misalnya fasilitas YouTube untuk melihat sesuatu yang aneh. Kita tidak bisa melihat anak-anak yang menggunakan internet untuk melihat sesuatu yang aneh. Bapak guru, ya kan? Bapak guru tidak mungkin melihat itu. Bapak guru hanya anak datang ketemu. Di rumah itu sampai di kamar, anak-anak ini sekarang sudah bisa menguasai informasi dari luar, apapun informasi, buka informasi itu, dan dari kamarnya mereka, karena ada wifi misalnya di rumah. Ada misalnya internet yang kuota misalnya. Ya, untuk membangun melihat indikasi karakternya itu, ya menurut saya kita tidak boleh berhenti melakukan pendidikan karakter yang non tadi ilmu apa istilahnya non IT. Jadi yang saya katakan tadi itu pembangunan karakter yang sifatnya analog tadi, yang konvensional itu di sekolah itu, guru itu terus harus dilakukan untuk mengingatkan dia, anak-anakku ini tugas IT, tolong menggunakan IT dengan yang sesungguhnya. Jangan kau sampai menggunakan IT untuk hal-hal yang tidak bagus. Nah, itu yang harus selalu diingatkan. Tapi bahwa dia menggunakan IT untuk mengerjakan tugasnya, dia bisa selesaikan, oke. Tapi bagaimana dia dengan hal yang lain ketika misalnya tugasnya sudah selesai di rumah? Dia menggunakannya, kita tidak bisa pantau. Yang bisa dilakukan adalah mengingatkan mereka bahwa IT itu punya dua dampak. Ada negatif, ada positif. Kalau Bapak mau melihat bagaimana dampak negatifnya bagi seorang siswa, sebenarnya melihat anak-anak itu yang pulang misalnya masuk ke kelas itu dia tidur, kalau kemarin kan di kelas ya masih bisa ya, dia misalnya tertidur di kelas, itu kelihatan bahwa dia itu mungkin banyak begadang, mungkin dia main game, atau dia menggunakan handphone ketika di sekolah dia main game. Tetapi ketika seorang anak, kita misalnya ibu guru mendekati atau bapak guru mendekati, kamu lagi ngapain? Oh, dia ternyata buka Google, yang dia itu adalah pelajaran pertanyaan dari ibu guru, bapak guru tugas. Nah, itu berarti dia anak ini karakternya bagus, indikator katanya bagus, dengan ada IT yang dia gunakan gitu. Jadi sebetulnya memang agak sulit juga pertanyaannya ya. Karena ya untuk melihat anak-anak, kalau saya termasuk saya termasuk ini di rumah ini, itu memantau anak-anak itu, kamu ngerjain apa? Oh, tugas. Dia belajar dari internet. Kadang-kadang saya ada yang terlewatkan, oh dia nonton Korea, drama Korea misalnya. Nah mungkin ibu guru juga, bapak guru juga begitu, banyak nonton drama Korea juga ya dari internet, dari YouTube. Tapi tugas itu banyak diberikan oleh sekolah, misalnya ketika anak-anak itu di rumah, tidak ada waktu untuk mereka untuk membuka-buka itu. Mereka harus mengerjakan semua tugasnya melalui internet, melalui fasilitas IT, kemudian capek dia tidur. Besok kasih lagi tugas oleh guru dengan mata pelajaran yang lain. Nah, saya kira itu. Dan karakternya itu, kalau pertanyaan tadi melihat karakternya itu ya agak susah memang. Karena Bapak guru sudah tidak bisa melihat dia di rumah ya. Apalagi sekarang pendidikan belajar itu sistem di rumah. Tapi menurut saya harus tetap koordinasi dengan orang tua. Bahwa peran orang tua sekarang itu menjadi di rumah itu sangat penting, terutama dari dampak penggunaan IT yang 24 jam anak-anak bisa menggunakannya. Saya kira itu, Bu. Kalau pertanyaan untuk melihat karakter itu, saya kira itu tadi, kurang lebih. Sekarang kan di sekolah sudah tidak bisa ya dilihat karena anak-anak kan tidak di sekolah ya. Tapi untuk melihat bahwa anak-anak itu indikatornya dia menggunakan IT dengan benar, kasih tugas, semua tugasnya dikerjain dengan tepat waktu. Berarti anak itu menguasai IT dan dia menggunakan tuh hal yang benar. Nah, selain itu udah urusan lain lah. Tapi yang paling tidak dia mengerjakan tugasnya dengan IT itu, dengan tugas-tugas Bapak Ibu semua mereka dikasih, mereka ngerjain itu, entah dibantu oleh orang tuanya di rumah atau kakak-kakaknya atau apanya, paling tidak dia sudah menggunakan IT untuk
kan tugasnya sebagai siswa. Itu Bu. Tadi Pak siapa? Samsudin. Pak Samsudin udah kembali belum ya? Belum. Atau kita lanjut di pertanyaan yang selanjutnya dari YouTube Bapak ya? Ya. Dari Nur Fadila. Tingkat pemahaman masing-masing mapel tentu berbeda. Mana yang paling sederhana dan mudah untuk peserta didik sekolah pinggiran yang tentunya melakukannya secara tiba-tiba, Bapak? Putus Bu. Bu putus-putus nggak kedengaran Bu. Bisa diulangi? Bisa diulangi Bu. Untuk tingkat pemahaman masing-masing mapel tentu berbeda. Mana yang paling sederhana dan mudah untuk peserta didik sekolah pinggiran yang tentunya gangguan sosialnya secara tiba-tiba? Aduh. Pak Mulis bisa ulangi nggak Pak Mulis? Saya nggak dengar. Putus-putus tadi Ibu. Sampaikan Ibu. Aja kali ya. Iya Pak. Jaringannya tadi mungkin apa jaringan saya atau jaringan Ibu? Saya putus-putus tidak dengar. Oke, kita ke presiden dulu. Teh Umi, Ya, ya, halo. coba Ibu Sumarni. Marni. Kalau ini dimatiin dulu kali Bu. Mungkin kan ada yang ini kali Bu. Ada yang on ya. Jadi tolong dimatiin kali Bu. Ada yang... Ya di tempatnya Ibu Tantri kali ya yang memang agak itu ya. Silakan Bu Sumarni. Enggak. Halo Bu Sumarni. Nah udah ini Ada Ibu jelasin suaranya ini. kalau Ibu enggak saya baca. Iya, saya bacakan yang di YouTube saja ya Pak ya, sebentar. Iya, oke Bu. Audionya ada masalah sebentar Pak, saya bacakan. Ya. Dari Nur Fadilah, untuk tingkatan sama beda. Mana yang paling sederhana dan yang tentunya gangguan sinyalnya secara tiba-tiba Pak? Ya gimana? Ulangi, maaf. Bu. Pelan-pelan Bu. Saya ulang ya. Iya, pelan-pelan. Untuk tingkat pemahaman masing-masing mapel tentunya berbeda ya. Mana yang Untuk paling tingkat- sederhana dan mudah untuk tingkatan masing-masing mapel tentu berbeda. Untuk tingkat pemahaman apa Bu? Ulangi Bu ya, pelan-pelan Bu. Untuk teman masing-masing mapel mata pelajaran tentu Mata berbeda. pelajaran. Ya, Ya, Terus? itu mata pelajaran tentu berbeda. iya. Dan mudah untuk peserta didik Mana yang Ya. mudah untuk peserta didik? sekolah. Saya ulangi. Ya, Saya ulangi Untuk- Bu ya. ya, Untuk tingkat pemahaman mata pelajaran tentu berbeda. Mana Iya. yang paling sederhana paling sederhana ya? dan mudah Ya. untuk peserta didik sekolah pinggiran. Untuk peserta didik sekolah pinggiran. Ini belum selesai Pak. Untuk peserta didik sekolah pinggiran yang tentunya Ya. sinyal secara tiba-tiba. Jadi suka ada gangguan gitu. Oh, ya. Oke, ya, paham Bu ya. Ya, jadi memang saat ini yang kita hadapi itu adalah jangankan pinggir aja ini pakai apa namanya pakai wifi juga kadang-kadang benar, kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak ya. Saya kira itu memang menjadi kendala di dalam penerapan IT dalam sistem belajar mengajar ini. Tetapi kan ada beberapa metode yang bisa Ibu sampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya balik lagi kemana tadi ke bahannya ya. Metode Bu,
bisa dengan misalnya dengan membuat bahan materi, misalnya di PowerPoint misalnya. Kemudian di PDF-kan, kemudian di-sharing ke anak-anak. Sudah bisa juga dengan YouTube misalnya. Bapak Ibu bisa mengajar di rumah, kemudian di-shooting dengan handphonenya, kemudian di-sharing ke anak-anak melalui WA. Jadi anak-anak bisa belajar tentang dari ibu dan dari bapak ibu guru dengan menonton YouTube, ya kan? Kemudian kalau yang bisa yang langsung virtual itu dengan ya Zoom atau dengan Webex ini ya. Jadi kalau sinyal tidak normal, ya pilihannya adalah anak-anak bisa menerima paling tidak materi dengan PowerPoint yang di PDF-kan, atau supaya anak-anak bisa mendengar langsung bisa pakai YouTube, jika bisa pakai YouTube. Nah, kalau misalnya yang itu kan kalau yang virtual ya, tiba-tiba mati itu kan virtual. Nah, kan bisa dengan tidak melalui virtual tadi misalnya, tidak langsung, tapi anak-anak bisa mengirimkan pertanyaan ketika habis menonton YouTube-nya Bapak Ibu atau membaca material Bapak Ibu dari PowerPoint, kemudian mereka bisa menggunakan WA untuk bertanya, Pak, saya belum mengerti nomor 2 penjelasannya, mohon kami dijelaskan. Nah, itu tinggal Bapak Ibu, kalau pertanyaannya nanti dari beberapa siswa itu sama, tinggal di-forward aja dari jadi saya kira semua memang harus dilihat kendala apa yang dihadapi misalnya, pasti ada solusinya. Kalau kita menggunakan Zoom atau Webex begini nih secara virtual menjadi kendala karena jaringan suka mati, maka ya ibu bisa membuat YouTube, bisa membuat PowerPoint, kemudian sharing ke anak-anak didik. Jadi saya kira masuk tugas-tugas dibuat di PowerPoint, dikasih tugas, mereka harus bekerja mengerjakan di rumah. Jadi saya kira termasuk yang di pinggiran manapun, kalau memang selama masih ada sinyal, itu berarti sudah bisa menerapkan pendidikan. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang saya lagi di live streaming karena kita selain di Webex juga ada di live streaming ya Bapak. Pak Bunda Tantri mungkin mau yang respon. Bunda Tantri kayaknya. Ya, Halo? kita ke pertanyaan respon. Ada Suwi. Ya. Silakan ke Suwidi Wayan. kan. Halo. Atau Pak Suwidi Wayan ini ya. Mungkin masih di dapur ya, nggak kedengeran. Sekarang ke Gus Halo. Narni. Kalau yang di YouTube udah habis ya, Bun? Lagi nyari. Tapi saya apa ya? Sebentar dulu. Kalau yang di chat masih banyak loh, Bun. Masih ini, ada, Bun? Masih. Ya udah yang di chat aja. Yang di chat itu ini dari Bapak, dari Ibu Helen. Assalamualaikum Pak, saya Bu Helen dari guru SMP 21 Bengkulu. Bagaimana solusi dengan pembelajaran jarak jauh yang peserta didiknya tidak mempunyai fasilitas Android atau PC? Pertanyaan pertama. Udah, Lip, bisa. Halo? Halo, ya gimana Bu pertanyaan? Lip, bisa buka lagi. Lip, gimana caranya, Lip? Kalau web ditutup, tertutup juga Chrome-nya, Lip. Halo Pak Ilyas? Ya Bu. Ini belum
selesai daftarnya. Pertanyaan selanjutnya dari chat ya Bapak Elena ya. Bu Deni. Bagaimana solusinya dengan pembelajaran jarak jauh yang peserta didiknya tidak mempunyai fasilitas Android atau PC? Itu pertanyaan pertama. Waduh, kalau peserta yang punya Android satu itu ya ini agak sulit Bu, karena untuk teknologi informasi itu kan harus punya fasilitas itu tadi, software dan hardware-nya itu. Salah satu hardware-nya itu bergabung itu kan di dalam Android itu kan harusnya, dan selain itu juga harus ada fasilitas internet untuk komunikasinya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya mau menggunakan TI sebetulnya asal dia mau, ya mungkin bisa membuat semacam PowerPoint misalnya, kalau dia punya komputer misalnya bisa membuat semacam PowerPoint. Nah tapi kan ujung-ujungnya juga PowerPoint itu misalnya kan harus di-sharing juga, itu harus pakai internet misalnya. Agak kesulitan memang. Saya kira itu agak sedikit kasusnya agak ya Bu ya, agak rumit ya. Artinya gurunya sendiri tidak punya fasilitas itu ya. Menurut saya itu menjadi apa istilahnya, itu harus menjadi perhatian dari sekolah, kepala sekolah dan mungkin pengurus komitenya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Karena itu tidak akan mungkin itu terjadi kalau itu tidak ada infrastruktur itu ya. Ya bisa saja kalau misalnya punya komputer misalnya, komputer untuk membuat ya kan bisa juga dengan komputer Bu. Tadi misalnya di kantor misalnya ada komputer, dia bisa membuat bahan ajarnya dalam bentuk PowerPoint, kemudian PowerPoint-nya itu supaya gampang disimpan ke PDF, kemudian itu di-share. Kalau anak-anaknya punya handphone semua, misalnya anak-anak muridnya punya tapi gurunya nggak ada, aneh juga itu. Nah, menurut saya itu yang tinggal sekolahnya aja memfasilitasi untuk men-sharing bahan itu tadi ke anak-anak itu, kalau memang gurunya tidak ada Android-nya ya. Nah menurut saya sih ya ini menjadi tantangan memang guru semua. Kalau memang di daerah itu kan mungkin masih ada ya guru-guru yang mungkin belum punya mungkin HP atau apa ya, tapi saya kira ini menjadi tantangan bahwa terutama pemerintah daerah juga misalnya, masa sih untuk bisa membelikan guru-guru handphone kan bisa aja ya. Pakai dana BOS aja beli, kan boleh sekarang dana BOS itu dialihkan untuk yang begitu-begitu Bu. Kalau misalnya guru ada yang tidak punya uang pribadi membeli handphone karena bisa mengajar atau Android karena bisa mengajar, ya sekolah bisa menggunakan dana BOS itu untuk dialihkan penggunaannya dalam rangka COVID ini untuk mendukung proses belajar mengajar, bisa Bu. Dana apa namanya itu? Saya ini kebetulan KPA juga ini. Di kantor saya KPA ini, jadi saya tahu perubahan-perubahan anggaran itu bisa dilakukan. Jadi tidak ada lagi alasan dengan COVID ini sebetulnya, termasuk di pendidikan itu, kita bisa melakukan revisi anggaran untuk tetap mendukung semua program pemerintah. Dan itu dibolehkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya ada guru yang tidak punya HP, karena tidak punya kemampuan untuk membeli HP, ya sekolah beli HP atas nama milik sekolah, BMN milik sekolah, dan itu dipinjamkan ke guru. Ketika dia mau mengajar, dipinjamkan. Kalau sudah selesai, kembalikan. Jadi harusnya sih hal-hal begitu, ya, tapi mudah-mudahan tidak banyak terjadi kayak begini di Indonesia, ya sedih juga. Sekali ada guru ya memang handphonenya mungkin guru honor terutama ya, itu memang yang agak berat. Tapi seharusnya menjadi solusi buat sekolah juga dicari solusinya. Karena bisa anggaran, karena kan ada anggaran yang namanya apa namanya Bu? Anggaran dari selain anggaran itu kan bisa juga orang tua, selain itu juga bisa dengan anggaran dari BOS ya. BOS itu bisa dialihkan sebagian untuk hal-hal begini, karena itu kan selama menjadi milik sekolah, menjadi BMN milik sekolah dan dipakai ya sama juga membeli alat untuk misalnya untuk presentasi, misalnya beli komputer sama aja asal didaftar sebagai BMN. Jadi no reason untuk itu Bu ya, maaf saya kebetulan TI, jadi sedih juga kalau ada dana BOS tapi untuk beli handphone aja kan harganya cuma 500.000, 1 juta misalnya. Untuk guru dipakai itu nggak bisa, itu sedih juga itu. Mungkin Pak Menteri tahu kali, kalau begini dia harus disampaikan Pak Menteri melihat di sekolah itu seperti itu, masa sih. Nah atau sekolah, baliknya sekolah memfasilitasi lah. Jadi sekolah ada fasilitas itu untuk guru-guru yang tidak punya itu, untuk difasilitasi untuk bisa mengajar kepada anak-anak di sekolah, mengajar bukan di rumah, tapi di sekolah dia mengajar. Tapi untuk sharingnya itu pakai fasilitas internet sekolah, pakai mungkin komputer sekolah, mungkin pakai
handphone yang di sekolah mungkin disiapkan, saya kira itu bisa. Saya kira itu tidak akan menjadi halangan sebetulnya, Bu. Apalagi di sekolah negeri ya, nggak tahu kalau di daerah-daerah pinggir banget ya. Karena kita sering di TV juga melihat kadang-kadang sedih ya. Ya mudah-mudahan makanya kalau sekolah itu masih dapat anggaran untuk hal-hal begitu masih bisa lah, insya Allah. Apalagi sekolah swasta harusnya kan tidak menjadi kendala karena orang tua membayar, bisa untuk membelikan itu. Baik, silakan Bu Tantri, pertanyaan berikutnya di kolom chat. Bagaimana cara menangani lemahnya pemahaman internet bagi kami yang berada di daerah pedalaman, sedangkan penunjangnya sungguh sangat tidak mendukung? Nah, ya, udah, apa tuh udah? Bagaimana cara menangani? Saya ulangi lagi ya Bapak ya. Bagaimana cara menangani lemahnya pemahaman internet bagi kami yang berada di daerah pedalaman, sedangkan penunjangnya sungguh sangat tidak mendukung? Aduh, ini pertanyaannya ini kalau saya pertama, untuk penguasaan ilmu internet itu saya sudah sampaikan dari awal bahwa seorang yang sudah diangkat jadi guru, saya tidak saya tidak sanksi sebetulnya bahwa seorang guru itu bisa belajar. Dia punya kemampuan untuk belajar untuk seperti internet. Anak saya aja, Bu, anak saya nih baru SD kelas 1, dia suka sama kakak-kakaknya lihat handphone, lihat ini, lihat internet, dia main. Akhirnya dia bisa main itu, Bu. Jadi artinya menurut saya itu bisa autodidak untuk belajar kalau infrastruktur sudah ada. Paling tidak punya handphone, punya internet untuk belajar itu seorang guru udah bisa lah, pasti bisa. Nah, kalau terkait masalah infrastruktur di sekolah tadi, ini memang menurut saya kalau ngomong ada kepala dinas, Bu ya, ada kepala sekolah, ada kepala dinas di daerah tingkat kabupaten yang kalau memang dari pusat itu sudah dari pusat itu sudah memutuskan bahwa belajar dari rumah itu yang paling aman, belajar di rumah, IT menjadi kebutuhan, maka di daerah ini kepala dinas ini harus menyesuaikan diri. Harus menyesuaikan program-programnya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang tadi itu sekolah-sekolah hadapi, Bu. Jadi menurut saya memang saya kira tidak semua ini terjadi di Indonesia ya. Saya kepala dinas yang punya visi jelas, misalnya tahu apa, ya, itu yang saya katakan tadi, Bu, bahwa memang leaders itu harus pimpinan itu seorang misalnya kepala dinas ini harus punya kemampuan pengetahuan awal paling tidak mengenai teknologi informasi dan bagaimana makanya untuk sekolah. Ketika itu dia sudah miliki, maka dia akan membuat program, visi dan misi programnya kepala dinas itu untuk menyelesaikan tadi itu bahwa untuk mencapai pendidikan yang berkualitas yang kondisi sekarang ini, Bu, semua sekolah harus bisa menerapkan TI. Nah, itu kan kalau dia punya kemampuan itu. Nah, kalau dia sudah punya kemampuan itu dan yakin bahwa TI itu adalah solusi untuk menjaga kesinambungan pendidikan, menjaga bahwa pendidikan itu bisa tetap berjalan di Indonesia dengan kondisi sekarang, kualitas masih bisa dijaga. Nah, teknologi informasi menjadi kebutuhan untuk guru, untuk sekolah, untuk kepala sekolah, untuk anak-anak. Jadi ini menjadi misi utama gitu dari seorang kepala dinas untuk dikerjakan. Kalau dia tidak punya uang di daerah, bisa minta lagi ke atas, ke tingkat provinsi mungkin, ke dinas itu, atau mungkin bisa lagi minta langsung sampai ke pusat. Nah, ini yang memang harus semua saling mendukung dari atas ke bawah. Jadi kalau Pak Menteri itu kan jelas visinya, bagaimana IT ini, Pak Menteri bahkan mau sekolah tidak udah lagi sekolah di sekolah itu, tidak usah lagi masuk sekolah. Semua anak-anak belajar dari rumah. Nah, saya kira itu kan misi yang bagus ya, efisiensi untuk negara cukup besar, tapi dalam proses menuju ke sana itu perlu didukung oleh infrastruktur ini. Guru SDM-nya harus dididik, diberikan pelatihan misalnya, diberikan pengetahuan untuk teknologi informasi,
Kemudian juga kepala sekolah harus di training untuk menguasai yang namanya transformasi digital, ya kemudian menguasai teknologi informasi juga. Kepala dinasnya juga harus menguasai teknologi informasi. Kepala dinas tingkat provinsi juga harus menguasai itu. Ya Pak Menteri nggak usah diragukan karena menterinya sudah mesti ahlinya, ya kan? Sudah terbukti dengan teknologi informasinya dia menghasilkan uang banyak. Nah sekarang ini ke bawahnya ini, menurut saya Bu. Jadi memang TI ini sangat-sangat membantu untuk terutama di pedalaman juga, bahwa anak-anak di pedalaman tidak akan ketinggalan kalau mereka menguasai TI. Tapi harus memang upaya keras dari dinas, dari kepala sekolah dan guru-guru untuk mau belajar dulu. Karena anak-anak itu hanya bisa dibentuk dengan guru yang memang menguasai. Jadi pertanyaannya bagus, tapi jawabannya adalah kepala dinasnya Bapak, kepala sekolah Bapak itu harus memang melek dengan teknologi informatika. Karena kalau dia tidak mengerti itu, dia tidak akan punya visi untuk melaksanakan visi misinya itu. Nah, karena visi menteri jelas, IT itu menjadi kekuatan untuk proses belajar mengajar di Indonesia. Nah, kemudian ya semua ke bawah harus mendukung. Kalau di bawah tidak mendukung ya tidak jalan visinya Pak Menteri. Menurut saya ya memang terutama di daerah ya. Di daerah yang harus ya, saya kira itu Bu. Jawabannya. Baik, ini pertanyaan dari live streaming dari Ibu Lia Ulfah. Ada kendala kami guru pada siswa yang tidak ada punya HP Android tapi nggak ada kuota. Jadi ada yang nggak punya HP, nggak punya kuota. Ada yang punya kuota. Solusinya bagaimana? Ya, aduh, pertanyaannya ini Bu sama dengan karyawan saya di kantor Bu. Rapat Zoom untuk mengurusin bagaimana dengan pulsanya. Dibolehkan sebetulnya untuk seorang karyawan itu oleh negara ini akan diganti duitnya kalau membeli kuota, tapi kuotanya itu untuk digunakan bertugas mengerjakan pekerjaan kantor. Tidak jauh beda dengan pendidikan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika misalnya seorang guru harusnya memang dia harus mengajar dengan membutuhkan fasilitas internet, maka sekolah harus memfasilitasi. Caranya suruh beli guru itu kuota, dikasih kuota misalnya, pertanggungjawabannya dikasih ke sekolah, sekolah bisa penggantian dengan dana BOS. Jadi sebetulnya nggak ada Bu, ini pertanyaan ini sebetulnya ini karena mungkin itu tidak mengerti ya pemahaman dana BOS itu di daerah itu. Jadi dana BOS itu bisa dialihkan sekarang ini dengan revisi RKKL untuk misalnya dalam rangka penggantian kuota kepada misalnya guru-guru atau karyawan yang menggunakan kuota untuk rapat dengan menggunakan Zoom, internet, atau untuk belajar mengajar dengan menggunakan internet, itu bisa Bu. Jadi mudah-mudahan ikut di sini dan mengerti itu. Apakah dinas tidak menjelaskan itu? Itu boleh secara aturan negara, Kementerian di edaran Kementerian Keuangan membolehkan itu dilakukan. Jadi belum tahu ya Pak, tapi mudah-mudahan setelah ini kepala sekolah sudah membawa dana BOS untuk memberi kuota kepada guru-gurunya, begitu ya Pak ya? Iya, boleh. Buat ya, dimasukkan di rencana kerja di RKS atau di RKKL namanya. Kalau di kami namanya RKKL. Ya. Karena ada mata anggarannya untuk COVID ini Bu, termasuk di dalamnya pembelian kuota. Ya, baik. Ini ada pertanyaan bagus nih Pak dari Bu Nur Miani Sinaga. Bagaimana cara mengeksplor guru yang ingin menulis? Apakah Bapak ada rekomendasi? Pengen nulis Bapak, di e-jurnal, Pak. Oh. Itu kan sebetulnya bidangnya itu banyak ya Bu ya. E-jurnal bidang ilmu apa kan macam-macam ya. Kalau di tempat kami itu kami punya yang namanya e-jurnal Oceanica.
e-jurnal Oceanica itu adalah elektronik jurnal yang mempublikasi seluruh hasil-hasil penelitian dari manapun, dari universitas, kemudian dari lembaga-lembaga litbang, termasuk dari internal kami yang berhubungan dengan penelitian kelautan. Nah, tempat-tempat lain juga itu kan banyak e-jurnal. Di universitas itu banyak-banyak membuat mereka semua e-jurnal. Di lembaga-lembaga penelitian itu semua e-jurnal. Di level-level direktorat ya, eselon 2, unit kerja eselon 3 itu masing-masing punya e-jurnal, tergantung dari bidang ilmunya masing-masing. Nah, sebetulnya itu tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu guru untuk mempublikasi hasil penelitiannya. Tinggal mencari e-jurnal mana yang cocok dengan kira-kira penelitian yang Ibu sudah lakukan. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa e-jurnal itu semua punya syarat-syarat juga. Bahwa yang akan dipublikasi itu tidak sekedar sebuah tulisan, tetapi yang akan dipublikasi itu adalah masuk ke jurnal itu adalah tulisan yang berkualitas, dengan data yang bisa dipercaya, dengan tulisan yang menarik, dengan ide penelitian itu yang memang idenya itu adalah ide penelitian yang sifatnya original, bukan diniru-niru plagiat dari tempat-tempat lain misalnya, Bu. Jadi sebetulnya banyak e-jurnal itu yang Ibu bisa nyari ketika masuk di internet, melihat e-jurnal, tinggal baca apa syarat-syaratnya, kemudian Ibu bisa mencoba untuk mengirimkan tulisan-tulisan atau tulisan-tulisan ilmiahnya untuk mungkin mempublikasi e-jurnal itu, e-jurnal Ibu di e-jurnal itu gitu. Nah, kenapa tidak misalnya Ikatan Guru Indonesia misalnya membuat e-jurnal sendiri yang di situ tergantung bidang apa, bidang fisika, bidang biologi, bidang kimia misalnya. Kenapa tidak itu dibangun? Itu kan bisa dibangun oleh Ikatan Guru Indonesia, mungkin bekerja sama dengan Mendikbud itu. Kalau memang mau untuk level-level jurnalnya itu adalah level-level guru-guru. Karena mungkin agak, saya bukannya menganggap ibu guru itu jurnal-jurnalnya jelek ya, tapi kalau misalnya dia akan ke jurnal yang misalnya skalanya lembaga penelitian yang besar misalnya, kayak BPPT atau LIPI misalnya, itu kan saringannya juga cukup ketat ya. Dan takutnya ibu malah ditolak. Atau mungkin masuk ke universitas. Universitas juga kan banyak dosen-dosen yang publikasi sehingga nanti gagal lagi. Nah, menurut saya idenya itu adalah lebih bagus Ikatan Guru Indonesia ini membuat e-jurnal sendiri. Kan itu kan cuma butuh IT aja dan butuh orang yang akan mereview tulisannya. Kalau masalah reviewer, Ibu bisa bekerja sama dengan BPPT, dengan LIPI, dengan universitas. Itu dikerjasamakan itu untuk reviewer-reviewernya, Bu. Nah, menurut saya mendingan bikin e-jurnal sendiri untuk guru-guru seluruh Indonesia. Itu lebih keren. Artinya standarnya itu standar untuk masuk di dalam tahap seleksi itu adalah standar orang sesama guru gitu. Nah, ini bagus juga. Nah, bagaimana meningkatkan tadi kualitasnya tadi e-jurnalnya Bapak Ibu guru dengan teknologi informasi ini udah semua itu bisa, Bu. Mau nulis apa saja ada. Tentang COVID terkini aja bisa, tinggal masuk jurnalnya Amerika, baca itu jurnal Amerikanya. Kemudian, oh ini ilmu baru tentang COVID itu semua. Jadi ini sekarang betul-betul era yang ya kalau kita memanfaatkan teknologi informasi, kita bisa cepat tahu informasi yang ada di dunia. Kalau kita mau salah gunakan juga, ya bisa juga tahu yang hal-hal yang jelek untuk informasi di teknologi informasi ini. Jadi sebetulnya kalau tadi itu e-jurnal mendingan, menurut saran saya nih Bu, solusinya mungkin Ibu di dalam grup Ikatan Guru Indonesia ini mencoba untuk menginisiasi aja, untuk membuat e-jurnal sendiri kan gampang, itu kan buatnya kan gampang ya, daripada mau masuk untuk e-jurnal yang saya ini ada di universitas, ada di lembaga penelitian. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk Ibu bisa masuk, tidak menutup kemungkinan. Tapi itu akan persaingannya agak kuat, agak ketat ya, karena mereka juga berupaya dari para dosen untuk mempublikasikan risetnya ke e-jurnal tersebut. Saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Bunda Tantri, silakan. Masih ada chat? Ya, satu pertanyaan karena sudah hampir jam 3. Iya. Satu terakhir berarti habis ini ya, Bun? Siapa yang resen? Saleh ya, Saleh kita coba. Halo. Kebutuhan guru saat ini masih jauh dari cukup, terutama di wilayah pelosok mulai jenjang SD
sampai dengan SLTA. Sampai itu ketersediaan fasilitas seperti media IT sangat kurang. Kiranya ini paling urgent untuk dipenuhi, Bapak. Mohon secepatnya ditanggulangi atau mengejar keterlambatan di dunia digital. Terima kasih dari Bali. Ibu tadi agak putus ini, saya nggak dengar Ibu. Masih ada Mungkin Bu Teumi. dimatiin dulu. Adik main di mati. Pak Muklis coba bacakan saja. Kita coba di reset dulu Teumi karena Oke, di reset. pertanyaannya belum ada resetnya satu kali Oke. lagi. Karena sama Silakan. pertanyaan yang tadi. Ya Bu, begini Bu. Siapa ya? Ya, saya ada pertanyaan ini Bu. Ya silakan. Ya, untuk pembelajaran online untuk siswa SD ini Bu. Ya, Kira-kira aplikasi yang bagus untuk digunakan untuk dalam pembelajaran online untuk siswa di SD Bu. Ya. Itu saja Ibu. Masalah ya. Pak Ilyas. pembelajaran untuk di SD. Iya, udah paham. Iya, Paham. Silakan. Paham. Apa yang bagus Iya. yang mungkin bisa kita gunakan untuk anak-anak yang di SD Bu. Kan Pak. Ya ini SD ini kan sekarang kan juga agak karena juga diliburkan juga ya, sekolah di rumah semua ya. Kalau untuk SD ini sebetulnya kan untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar ini memang tidak akan jauh beda antara SD, SMP, SMP, SMA dalam hal tools untuk mengajar. Artinya Bapak guru SD, SMP, SMA tetap harus menguasai metode yang saya sebutkan tadi. Dengan YouTube, bisa membuat PowerPoint, bisa membuat fitur secara virtual, bisa mengajarkan seperti itu kepada anak-anak. Artinya yang kita sekarang yang kita ada satu sistem yang harus kita gunakan supaya sistem pendidikan ini masih tetap berjalan. Mau SD, mau SMP, sama SMA. Nah, karena kita memang tidak boleh untuk ketemu dengan anak-anak SD ini, sehingga harus ada proses belajar mengajar yang mungkin menyesuaikan. Nah, kalau menurut saya yang sekarang saya lihat di SD itu paling gampang adalah memberikan tugas melalui grup-grup WA grup itu. Jadi Bapak guru membuat WA grup ya dengan antara Bapak dengan orang tua semua siswa SD yang bikin WA grup. Kemudian semua tugas-tugas itu Bapak dengan grup itu aja tadi. Ya tentunya ini memang agak karena harus memberikan cara misalnya mengajar langsung ya. Artinya mengajarkan seperti SD itu kan beda dengan SMA, kemampuan SMA, ya mungkin lebih bisa sekarang itu menggunakan IT secara langsung oleh mereka itu sudah belajar itu. Kalau SD ini masih terbatas, memang anak-anak yang bisa sehingga yang bisa dilakukan adalah membagi bahan ajar Bapak ini dan orang tua ini yang kemudian mentransfer ilmu itu kepada anaknya. Itu yang bisa dilakukan, Pak. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Jadi bahan ajar Bapak siapkan yang paling sederhana ya sesuai dengan tingkatan sekolah masing SD itu. Kemudian sharing kepada orang tua, kemudian orang tua ini kemudian yang mengajarkan kepada anaknya. Bapak. Putri, sebelum kita tutup. Silakan Bu Tantri. Ya, gimana Bun? Udah selesai, tinggal ditutup. Bapak Ibu terima
menghadiri kegiatan seminar sampai selesai. Pada dasarnya guru itu wajib menguasai IT ya untuk digital. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa belajar atau tidak mau belajar, gitu Bapak ya, seperti itu. Sudah tepat pukul 15 di Jogja, Bapak, ini ada kurang atau lebihnya saya selaku moderator besar-besarnya saya kembalikan ke Kak Muklis, mungkin ada penambahan. Ya, makasih banyak. Jadi kepada Pak Ilyas kami ucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan kami banyak ilmu di IGI Kabupaten Takala dan teman-teman seluruh Indonesia bahwa betul teknologi informasi komunikasi ini sangat penting untuk menunjang pembelajaran apalagi di era atau situasi new normal. Ada beberapa hal yang kami tangkap. Yang pertama adalah bahwa bukan hanya tanggung jawab guru supaya tidak gaptek dalam teknologi, tetapi paling utama juga kepala sekolah harus menguasai IT karena segala sesuatu berasal dari pimpinan di sekolah. Kemudian peran komite sangat penting juga untuk membantu sekolah dalam mensosialisasikan betapa pentingnya teknologi IT ini. Dan orang tua juga berperan dalam mengawasi anak-anaknya selama belajar di rumah. Demikian kesimpulan yang kami dapatkan. Luar biasa sekali Pak Dr. Ilyas karena betul-betul mendalam seperti halnya kayak dari Kemendikbud. Luar biasa, mungkin Bapak nanti ke depannya bisa berkarir di Kemendikbud. Terima kasih Pak atas Amin. Terima kasih Pak atas segala hal yang terutama ada hal yang kami garis bawahi Pak itu tentang e-jurnal. Mungkin TUMI juga nanti ini ada e-jurnal untuk catatan di Indonesia. Mungkin kami akan nanti sangat pertimbangkan. Betul Pak, luar biasa. Untuk penutupnya kami sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak suatu saat kita bisa bertemu atau berjumpa di lain waktu dapat membantu kegiatan-kegiatan kami di IGI Kabupaten Takala dan IGI Indonesia secara umum. Demikian saya serahkan kepada Yudi untuk menutup acara secara resmi. Baik, terima kasih Pak Muklis. Pak Ilyas, sebelum kita tutup satu kata kunci untuk guru-guru Indonesia. Silakan Bapak. Umar Bakri dalam Umar Bakri. Kemudian kuasailah teknologi informasi untuk menjaga kualitas daripada sistem pembelajaran di Indonesia. Yang terakhir adalah terus belajar, jangan pernah berhenti, jangan pernah capek belajar, karena di tangan ibu guru semualah masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa ini di tangan Bapak Ibu guru semua. Itu saja mungkin Bu. Baik. Alhamdulillah alamin, selesai sudah kegiatan IGI Kabupaten Takala Provinsi Sumatera dengan tema Seminar Sains dan Teknologi Penerapan Teknologi Informasi Riset dan Sistem Pembelajaran pada Situasi New Normal oleh Bapak. Mohon maaf jika banyak kendala audio pada hari ini. Tira Lestari dari Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.